Pak Wamen, tentunya memasuki Ramadan, THR menjadi yang ditunggu-tunggu oleh para karyawan, termasuk ojol nih Pak, yang beberapa waktu lalu juga meminta untuk mendapatkan THR. Nah, bagaimana sih Pak update finalisasi terkait aturan pemberian THR bagi para ojek online ini? Ya, yang pasti terkait THR ojek online ini kan eh, apa, gebrakan pertama di pemerintahan Pak Prabowo ya, karena 10 tahun eh, ini kawan-kawan driver ojek online itu kan nggak pernah mendapatkan hak THR-nya. Kali ini kita coba meminta ke aplikator untuk memberikan THR atau bonus hari raya atau apapun namanya lah ya, untuk kawan-kawan driver ojek online Mhm. gitu, Mbak. Nah, untuk menentukan kategori pengemudi yang berhak menerima THR, kemudian besarannya ini apakah juga sudah dipertimbangkan Pak? Ya, kita akan mempertimbangkan hal itu ya, karena biar gimana pun regulasi ini kan harus mempertimbangkan asas keadilan. Jangan juga yang bekerja aktif dengan yang tidak bekerja aktif disamain haknya. Mhm. Bagaimana komunikasi pemerintah, aplikator, dan juga perwakilan pengemudi untuk bisa mencari solusi yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan ojek online, namun juga bagi keberlangsungan industri, Pak Wamen? Ya, inilah pentingnya negara ya, harus menjadi jembatan komunikasi yang baik. Karena kita tidak mau negara itu malah menjadi eh, komunikator yang tidak bisa diandalkan atau menjadi jembatan komunikasi yang tidak baik. Nah, kali ini kan komunikasi ini sudah kita lakukan ya. Pertama ke aplikator nih loh keinginan kawan-kawan driver ojek online. Lantas juga kita menyampaikan juga keinginan industrial ojek online ini. Kita sampaikan juga nih para pengusaha-pengusaha ojek online ini atau para aplikator ini menginginkan hal ini, dan semua udah ada titik temunya. Mhm. Tinggal memang ada sebuah finalisasinya seperti apa. Semoga ini cepat lah ya. Kita mau ada sebuah regulasi di mana dua komponen penting ini bisa sama-sama saling menerima regulasi yang akan kita keluarkan kayak gitu. Oke, jadi sudah dipastikan bahwa ojol dan juga mungkin pekerja gig ini juga bisa mendapatkan THR ya Pak. Targetnya Pak untuk Iya, regulasi ini ataupun surat edarannya kapan Pak rampung? kalau regulasinya seperti apa itu mungkin secepatnya, tapi terkait THR ini Mhm. juga nggak lama lagi akan keluar ya. Tuh, semoga kita berharaplah semoga ini bisa menjawab kegelisahan sekian tahun yang dihadapi oleh kawan-kawan driver ojek online. Oke, targetnya rampung minggu ini Pak, bisa dipastikan? Semoga, semoga, semoga ya, Mhm. semoga, Oke, semoga. untuk mekanisme ataupun skema apakah memang nanti akan diatur juga dari Kemenaker atau dibebaskan Pak dari aplikator? Karena mengingat beberapa waktu lalu aksi unjuk rasa ojek online minta agar THR yang diberikan dalam bentuk tunai Pak, bukan bahan pokok. Ya, yang pasti tuntutan driver dengan harapan pemerintah itu sama. Dan itu menjadi perjuangan kita bahwa jangan lagi kawan-kawan driver ojek online ini diberikan sembako, diberikan uang cash harusnya. Karena apa? Ada pertimbangan-pertimbangan aspek psikologis yang menjadi beban kawan-kawan driver ojek online, misalnya terkait orang tuanya kerja tapi anaknya minta baju. Kan nggak mungkin dikasih beras atau minyak goreng. Pasti harus datang ke pasar bawa duit. Tuh. Lantas kemudian istrinya, kalau dia punya istri, dia menyampaikan, "Ayo minta beli daging dong, kita bikin opor lebaran kan tradisi." Terus kemudian kan nggak mungkin juga belinya pakai tepung, pasti pakai duit. Nah, hal-hal pertimbangan psikologis inilah yang menjadi Mhm. pertimbangan Oke. kita, kenapa harus bentuknya uang atau duit atau money cash gitu. Nah, semoga perjuangan kawan-kawan driver ojek online ini bisa terpenuhi ya, harapan kita itu. Karena kita juga sedang memperjuangkan itu. Oke, untuk menegaskan Pak Wamen, apakah aturan ini memang bersifat mengikat untuk seluruh aplikator atau hanya berupa rekomendasi atau imbauan? Ya, semoga ini bisa mengikat ya, karena mereka kan tinggal di republik ini. Mereka cari duit tempat republik ini, nyari keuntungan republik ini. Mhm. Mereka harus patuh terhadap aturan yang
menjadi komitmen kita. Kita negara, kewajiban negara apa melindungi warga negaranya. Gitu. Oke, jadi dipastikan Itu pentingnya aturan ini negara mengikat hadir. ya Pak Wamen? Ya harus, semoga itu mengikat Oke, ya, semoga itu ya. mengikat. Karena supaya ada harapan yang tidak semu. Mhm. Masa kita negara menjadi negara yang semu, kita tidak mau. Oke, untuk update terkait THR swasta nih Pak, ini bagaimana update-nya? Ya THR swasta kita lagi menunggu Pak Presiden mengumumkan THR PNS. Semoga itu bisa dibarengin dengan pengumuman swasta nanti. Biar gimana pun kan kita harus menunggu. Nanti kan apa yang tadi sampaikan Bu Sri Mulyani, Presiden akan melakukan pengumuman terhadap THR PNS. Dan mungkin bisa bareng juga kita dengan pengumuman THR PNS. Oke, bagaimana Pak nanti terkait dengan kepatuhan perusahaan ataupun nanti aplikator untuk bisa mematuhi ketentuan untuk pemberian THR kepada para karyawannya nanti? Pertama-tama kita tegaskan, ini negara, bukan ormas, bukan LSM. Jadi bahwa mereka punya kewajiban untuk mematuhi aturan negara. Kecuali kita ini dipandang sebagai LSM, ormas, organisasi terbesar dalam sebuah negara, ya ini, negara ini. Oke, Pak Wamen, kalau beberapa tahun lalu kalau kita flashback ketika terjadi pandemi atau pasca pandemi, para perusahaan ini kan diberikan keleluasaan untuk melakukan ataupun cicil untuk memberikan THR kepada karyawannya. Apakah keleluasaan ini masih akan berlaku Pak di tahun ini untuk para perusahaan ataupun mungkin aplikator? Keleluasan seperti apa Mbak? Kita belum tahu ini, karena kan saya baru mimpin di kementerian ini baru berapa bulan ya, Oke. 4 bulan relatif. Oke, artinya dipastikan bahwa pemberiannya 100% ya Pak ya? Kalau menurut regulasi yang ada, ya mungkin itu ya. Kita kan mengikuti regulasi yang ada. Oke, lalu bagaimana Pak sanksi bagi para perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku? Ya semoga itu menjadi catatan kita, yang pasti ketika mereka melanggar kan pasti kita, ya negara sebagai pembuat regulasi, ya kita punya cara untuk melakukan tindakan-tindakan. Pasti kita akan melakukan tindakan, misalnya mencabut izin dan sebagainya atau apalah. Oke, kemudian kita juga ingin update-nya Pak terkait dengan para pekerja gig. Kedepannya seperti apa Pak? Apakah memang pemerintah berencana mengatur lebih lanjut lagi perlindungan bagi para pekerja gig supaya juga bisa mendapatkan hak ketenagakerjaan yang lebih jelas termasuk jaminan sosial dan juga THR? Ya harus dong. Nah itu tugas negara untuk memastikan posisi warga negaranya. Mereka kan dilindungi oleh hukum. Makanya pentingnya regulasi itu. Apalagi soal pekerja driver ojek online. Selama ini kan berapa tahun itu ada kekosongan regulasi. Yang akhirnya posisi mereka selalu dianggap sebagai mitra. Nah definisi mitranya definisi mitra aplikator. Bukan definisi negara atau kawan-kawan aplikator. Setahu saya yang pada umumnya yang namanya mitra itu ya posisinya sama-sama menguntungkan. Bukan malah mitra itu dengan definisi ya kami 90%, Anda 10%, itu bukan mitra namanya. Itu. Mitra itu kan prinsipnya rasa keadilan, kesetaraan. Oke, baik. Jadi jangan salah mendefinisikan, nggak bisa.